Shalom. Selamat hari Minggu. Mari dengan penuh gairah kita menghadap Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Dia. Saya undang jemaat pada beri kenaikan pujian. Allah Bapa kami puja. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita Yohanes 6 ayat 19 sampai berkata demikian. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Amin. Silakan. Jemaat silakan. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih dalam lagi, diri kita, seluruh keberadaan kita lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Dia Tuhan yang satu-satunya kita percaya. Dia satu-satunya Tuhan di mana jiwa
bernyanyi dan bermegah karena Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap lebih dalam lagi bersama Tuhan dalam puji-pujian kami. Kami meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang saya memuji Tuhan lebih dahsyat, katakan amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Kalau luar biasa kasih salam kiri kanan minimal 5 orang. Katakan luar biasa. Saya luar biasa hari ini. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan saya. Dan tidak ada kata lelah mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Haleluya.
kiri kanannya. Yes. Amin. Dia yang pegang masa depan kita. Dia dalam perjuangan, dia dalam mental. Amin. Sekali lagi katakan, semangat katakan. Sebab dia hidup, ada hari. Yes, Lord. Haleluya. Karena Yesus hidup, masa depan itu terjamin. Amin. Silakan duduk jemaat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia bagi kami. Dan kami menyadari Tuhan, hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu. Engkau yang sudah menciptakan kami untuk tujuan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati.
hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku, saya katakan ku tahu hidupku. Kami hidup hanya karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami. Sebab itu hidup kami adalah untuk penyembahan kepada Engkau. Kami berharga oleh karena Engkau yang buat kami berharga. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh kami persembahkan bagi Tuhan. Karena kekuatan kami, hidup kami, pusat penyembahan kami, dan terutama Engkaulah puncak kekuatan kami, pusat hidup kami, sehingga kami kuat, kami mampu, karena Tuhan Yesus yang memampukan kami dan sumber kekuatan kami. Hamba menyerahkan pemberian firman Tuhan pagi ini di dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, tema kita hari ini adalah jangan lelah berlayar. Jangan lelah berlayar, dari Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21 berkata demikian, saya akan membacakannya. Yohanes 6 ayat 16 berkata demikian, judulnya Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Amin. Jangan lelah berlayar, itulah tema kita. Kalau kita mendengar kata lelah, sebenarnya lelah ini sangat manusiawi dan semua orang mengalami. Entahkah itu rohaniwankah, pejabatkah, rakyat biasakah, rakyat umum dan seterusnya. Semua golongan kita pasti mengalami. Baik dari semua kalangan apapun pasti mengalami kelelahan. Ada satu lagu Rafika Dori ya, judul gini, lelah, lelah hati ini menggapai hatimu, najwa menyatu. Itu lelah secara umum. Artinya adalah bahwa secara manusia berjuang mengatasi kelelahan di dalam kehidupannya, entah itu dalam rumah tangga, dalam hubungan dengan pasangan hidupnya. Ada kelelahan yang luar biasa, menghadapi kelelahan, menghadapi anak-anak, lelah menghadapi masa tua, lelah menghadapi sakit penyakit. Ada kelelahan yang memang
dialami, membuat kita betul-betul tertekan, panik dan ketakutan, lelah. Harus berjuang bagaimana? Mau di mana, kemana, dan akhirnya bagaimana? Ada kebingungan yang membuat kita lelah. Itulah sebab Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan secara awal pun orang mengalami kelelahan. Dan lagu tadi, "Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan." Artinya, di ladang Tuhan pun juga kita mengalami apa? Kelelahan, mengalami burnout, lelah. Jadi lelah ini sebetulnya pengalaman semua golongan, semua pejabat, semua rohaniwan, semua aspek pasti juga. Anak pun juga mengalami kelelahan. Dia pikir dari bayi dia mengalami kelelahan, bayi akhir sampai kita dipanggil itu lelah itu akan berhenti. Suatu hari anak kecil ini sakit, baru berbulan, dibawa ke dokter. Dokter bilang gini, anak ini lelah kalau digendong terus, jangan pikir begini. Itu saya taruh di itu kasih yang rata, dikasih tahu seperti itu. Jadi anak pun digendong lelah, tidur terus pun juga lelah. Dalam pertumbuhannya masih bayi pun mengalami kelelahan. Hanya kita tidak mengerti, tidak tahu. Waktu bawa dokter, anak ini capek digendong sebetulnya, jadi runsing. Dia mau apa? Tempat yang terbuka, maksudnya tempat yang enak untuk dia. Oh gitu tuh, jadi baru ngerti. Tidur terus juga lelah. Itu baru bayi secara fisik lelah. Terus dalam pertumbuhannya, masuk SD, SMP, satu seminar di Pondok Indah mengatasi child stress, anak-anak yang stres. Karena sekarang beda dengan kita dulu sekolah ya. Kalau sekarang bayangkan, saya lihat waktu di salah satu sekolah terkenal, itu anak kecil bawa tas gendolan, aduh berat sekali. Ini udah nggak sehat. Buku banyak sekali sampai pakai apa? Koper dorong gitu ya, kalau gitu. Aduh, saya membatin ini pertumbuhan fisiknya bagai itu lelah. Jadi akhirnya tanpa disadari, semua guru pun mengalami kelelahan, stres. Anak-anak juga stres karena sekolah, bayangkan. Begitu luar biasa sekolah berlomba-lomba untuk menjadi nomor 1, sehingga anak menjadi korban les ini, les itu. Kalau dulu kita les itu malu zaman saya ya. Artinya itu bodoh. Tapi sekarang kan menjadi gaya hidup. Banyak les kan banyak hebat. Itu memang kenyataan sekarang. Karena misalnya anak-anak lelah, mulai SD, SMP lelahnya lain lagi ya, SMA, mahasiswa lelah juga. Karena berbeda sekarang. Selesai itu cari kerja juga nggak mudah. Terus mau menikah juga nggak mudah. Ada kelelahan-kelelahan yang luar biasa. Belum lagi kalau ada sakit penyakit yang nggak dihadapi. Seorang mahasiswa hampir bunuh diri. Kenapa? Menghadapi skripsi yang nggak jadi, nggak selesai, dosennya killer. Zaman sekarang itu dosen killer, dosen pendidikan yang mengayomi ya, memberikan satu jalan yang bagus buat mahasiswanya. Udah itu dia sakit lagi. Jadi mengganggu, saking dia udah putus asa, sakit sedih, hampir bunuh diri. Tapi untunglah tertolong secara rohani, sehingga dia mengalami lagi kekuatan yang baru, sehingga dia boleh selesai studinya dan sakit penyakit itu bisa diatasi. Jadi Bapak sekalian, kelelahan ini sebetulnya merupakan satu penyakit kita bersama di seluruh dunia, bukan hanya di sini. Baik di Jepang, di mana akhirnya di Jepang itu katakan bahwa ada satu kursus bagaimana siap memberikan pelukan bagi anak-anak, terus belajar senyum, belajar ketawa. Saking seriusnya dalam pekerjaan, kehilangan bersosialisasi, kehilangan senyum, kehilangan komunikasi, sehingga menjadi orang yang terlalu individualisme. Itu pun membuat lelah. Tingkat bunuh diri cukup tinggi. Membutuhkan satu obat yang manjur, membutuhkan jalan kau yang betul-betul hebat, luar biasa. Hanyalah di dalam Tuhan. Sebabnya tadi lagu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Maksudnya kenapa? Karena Roh Kudus memberi kekuatan. Amin. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Sehingga kalau dalam Tuhan ada jalan keluar, ada masa depan yang hidup. Nah, seperti kita melihat bahwa
Jangan lelah berlayar. Para murid pun, para murid Yesus juga mengalami kelelahan. Bukan pada saat dia sedang naik perahu saja, tapi sebelum itu pun mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, kan orang-orang di perantauan yang belum jelas masa depannya, belum punya negara. Yang mereka punya harapan Yesus memberikan negara yang baik bagi mereka, menggantikan pemerintahan Romawi. Itu mereka terus mengikuti Yesus. Jadi mereka pun juga bingung dalam perantauan, nggak ada masa depan. Anak-anak ke depan sebenarnya bagaimana? Dan terus jadi satu pikiran, nggak usah merantau lah, kita ada di sini. Yang nggak merantau, ada di Jakarta, punya pekerjaan, ada stres, nggak ada kebingungan, tetap ada. Bagaimana masa depan anak-anak, apalagi terbatas, bagaimana studi mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, belum dengan 101 macam pergumulan permasalahan. Mana usaha pekerjaan juga mulai ada macetnya. Jadi bukan hanya jalanan macet membuat kita stres berlama-lama, habis waktu, habis bensin. Tetapi kehidupan yang macet ini pun membuat kita stres, membuat kita lelah. Gak semudah itu, dulu dengan sekarang itu berbeda. Walaupun prinsipnya sama, ada masalah persoalan, tapi hari demi hari semakin berat, semakin punya masalah. Dulu kita sekolah 8 bersaudara, bukunya cukup 1 turun-temurun. Sekarang kan tiap semester ganti. Jadi ada tingkat ekonomi yang semakin sulit, ada harga yang harus semakin dibayar. Sekarang tambah maju, tapi juga ada kemandekan, ada persoalan-persoalan. Semakin banyak dokter, ribuan dokter, jutaan dokter, tapi semakin banyak penyakit yang baru. Semakin banyak ahli ekonomi yang luar biasa pintar, tapi juga masalah ekonomi juga tidak sedikit. Semakin maju dari apapun, semakin maju, tetap juga ada sampingan-sampingan yang membuat negatif atau lelah. Jadi plus minus itu selalu dalam hidup kita. Nah, termasuk para murid. Para itu juga mengalami kelelahan, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, wah ini luar biasa Tuhan Yesus. Bisa bikin mujizat, bisa bikin apa? Roti dari batu bisa ubah jadi roti, air jadi anggur dan seterusnya. Yang sakit disembuhkan. Secara ekonomi jelas itu hal yang luar biasa. Sehingga kalau lapar, pikiran mereka nggak perlu lagi susah payah. Tuhan bisa bikin roti dari apa saja. Sakit Tuhan bisa sembuhkan. Dan mereka punya yang kuat bahwa masa depan ada dalam tangan Tuhan. Dalam konteks hanya secara duniawi, bukan masalah kehidupan kekal yang mereka ingat. Yang adalah bagaimana punya masa depan yang baru, kerajaan yang baru. Nah, sebab itu ketika mereka lihat Yesus adalah sesuatu yang lain, pribadi yang hidup yang luar biasa, maka mereka pun mulai ikut Yesus. Para murid dipanggil ikut Yesus, ya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid pergi ke danau, lalu naik ke perahu, menyeberang ke Kapernaum. Nah, ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora, angin cukup kencang. Jadi laut bergelora, angin kencang. Nah, mulai lagi nih. Itu perahunya bukan perahu yang besar, ya. Ingat kita pernah naik perahu, angin sampai mabok mana, tapi kita sudah takut. Oh, seperti begini rasanya. Tapi mungkin tidak sehebat yang ini, ya, yang dialami oleh murid Tuhan Yesus, lebih hebat lagi. Nah, jadi ketika laut bergelora, angin kencang, kemudian perahu ini, mungkin seperti begitu ya, naik turun ya, seperti itu. Karena angin kencang, geloranya sangat kuat, sehingga ada ketakutan yang timbul. Pasti panik. Begitu panik luar biasa. Ketika mengarungi lautan dengan perahu itu ada angin yang luar biasa. Begitu kencang, terombang-ambing dan bisa mati. Kemudian ketika mereka payah mendayung perahu itu, mereka begitu ketakutan, sangat ketakutan. Lalu mereka melihat apa? Yesus berjalan di atas air. Mereka kan sudah sehari-hari berjalan dengan Tuhan Yesus. Pasti kenal Tuhan Yesus yang Maha Kuasa luar biasa. Tapi ketika mereka di tengah laut dengan perahu, dengan angin bergelora, mereka begitu ketakutan melihat Yesus jalan. Mereka lebih ketakutan, dipikir itu hantu, itu setan. Maka semakin ketakutan. Lalu Yesus berkata,
ini aku, jangan takut. Nah, mengapa begitu panik itu ketakutan? Karena mereka lebih fokus apa melihat masalah yang maha besar, masalah yang dahsyat bagi mereka. Belum ketakutan, sehingga ketika Yesus datang menghampiri, mereka sudah tidak tahu lagi karena panik, tertutup oleh masalah. Mereka ketakutan, berteriak-teriak pada Yesus datang menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak melihat Yesus yang datang karena mereka panik. Yang mereka lihat adalah masalah yang besar. Ini kenyataan dihadapi oleh mereka. Pengalaman para murid sampai dengan pengalaman kita juga. Seringkali kita punya masalah yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Saking besarnya, sehingga mata kita melihat masalah yang besar. Bagi nama Yesus ada yang maha besar melebihi masalah kita. Kadang-kadang kita kegagalan. Siapapun itu, entah pendeta, rohaniwan, penatua, majelis, orang awam, aktivis, seringkali gagal dalam hal ini. Satu sisi manusiawi, begitu panik, begitu takut, terombang-ambing. Bagaimana ini Tuhan? Satu belum sudah datang lagi. Bagaimana Tuhan, ini sakit sekali Tuhan, tolong Tuhan. Kita panik, sehingga kadang-kadang kita saking paniknya, nggak lihat bahwa Yesus berkuasa, tapi melihat bahwa hanya masalah, hanya sakit penyakit, hanya problema, hanya kekecewaan, hanya kegagalan kita pada Yesus di atas segalanya. Tuhan Yesus sanggup menolong kita melalui apapun juga. Sehingga kita lihat di sini, para murid panik, kita juga seringkali panik. Kenapa? Kita tidak melihat Yesus yang lebih besar dari masalah kita. Tapi di sini kita melihat bahwa mereka ketakutan. Aku ini, jangan takut. Yesus katakan, aku ini. Masih ada, lihatlah aku. Biarlah mulai perjumpaan dengan aku, dengan Yesus. Ketika para murid melihat Yesus, maka mereka tenang, mencoba menaikkan Yesus ke dalam perahu. Lalu seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Tujuan mereka ke pantai, ada tujuannya ke pantai. Dan ke dalam perjalanan ke pantai ada masalah, ada badai yang begitu keluar. Mereka ketakutan, hilang kendali. Tapi ketika mereka menjemput Yesus, menerima Yesus, masuk Yesus ke dalam perahu, masuk ke dalam perahu, maka sampailah mereka sampai tujuan. Jadi Bapak sekalian, ini mereka alami nyata di laut yang nyata, ya. Dan kita juga mengalami kenyataan dalam hidup, mungkin bukan di lautan sana, tapi dalam lautan kehidupan ini. Begitu banyak hal yang harus kita hadapi, begitu banyak persoalan, begitu banyak kebuntuan, begitu banyak ketakutan, kepanikan, seolah tidak ada jalan keluar. Kita sebenarnya Tuhan tolong, tapi sekarang kita berita Tuhan tolong. Tetapi kita lupa bahwa ketika kita berita Tuhan tolong, betul-betul lepaskan. Kadang-kadang kan dalam kehidupan ini kita sudah berdoa, tapi kita belum lepas betul-betul. Sehingga kadang ada kegalauan. Ada seorang yang naik bus, dia bawa barang-barang kurang lebih 10 kilo berat. Naik bus supaya sampai tujuan, tidak terlalu capek angkatnya. Tapi ketika di dalam bus harusnya apa? Barang itu ditaruh, tapi dia tetap pikul. Jadi sampai selesai tujuan dia tetap mengalami sakit di bahunya karena barang 10 kilonya tetap pikul. Maksudnya ditaruh di tanah karena bus itu membawa. Nah itulah kita, kata Tuhan tolong. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berberat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika betul-betul kita serahkan pada Tuhan, serahkanlah beban itu. Yakinlah Tuhan pasti menolong. Dan kita belajar percaya. Kita semua saat kita dipanggil Tuhan, kita belajar percaya. Karena lelah itu berakhir ketika kita sudah menjadi jenazah. Kemarin dari Toraja sidang raya PGI, kemudian berkesempatan melihat bukit-bukit itu ya, jenazah, tengkorak di sana dan semuanya. Terus saya melihat ini sudah jadi tengkorak, ada puluhan tahun, ada yang berapa tahun, tapi ini adalah ketika saya
tengkorak, ada kalanya saya pun menjadi tengkorak. Kita pun juga menjadi tengkorak. Sekarang kita melihat tengkorak itu, tapi orang yang tak ada melihat kita. Adakah kita melawat jenazah? Adakah kita yang dilawat? Nah, sampai kita dipanggil Tuhan, kita terus akan mengalami kelelahan demi kelelahan yang harus kita perjuangkan. Namun yang penting sih adalah ketika para murid menaikkan Yesus ke dalam perahu, seketika itu juga sampai ke pantai yang dituju. Supaya kita sampai ke pantai yang dituju, supaya kita sampai pada akhirnya, sampai kita dipanggil Tuhan ke kelelahan itu, Tuhan menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Dan Tuhan, aku udah lelah. Ya, berapa orang yang pernah saya temuin ngobrol gitu, aduh Bu, aku udah capek. Dia ngomong capek. Dalam waktu dia memang Tuhan menolong dia, lepas dari capek dia akhirnya dipanggil Tuhan. Sudah selesai damainya. Artinya ketika kita lelah, ya Tuhan memang aku lelah. Apakah sudah sampai di sini kah? Gitu ya. Tuhan, aku lelah. Jadi kita katakan ketika kita lelah sampai pada Tuhan. Tuhan, aku lelah. Tuhan menjawab, marilah kepadaku yang letih lesu dan berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Jangan lelah. Tuhan berikan kekuatan. Roh Kudus berikan kekuatan bagi kita. Kita masing-masing punya kelelahan yang luar biasa. Dan hanya kita yang tahu dan Tuhan. Kadang ada tangisan dalam hati, mulut tertawa, tetapi hati merana. Jangan lelah. Apapun yang terjadi, selalu undang Yesus dalam hati kita. Kita alami lawatan Tuhan, Tuhan lawat saya, Tuhan Yesus tolong saya. Maka ketika Tuhan undang dalam hidup kita, masuk dalam perahu kehidupan kita, masuk dalam hidup kita, maka Tuhan beri kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Sebab itu kalau di dalam Tuhan ada hari esok. Anak Ales namanya, kalau kita undang kita, dia menyembuhkan kita, mengatasi kelelahan. Tuhan tidak mengangkat kelelahan kita, tapi Tuhan menolong kita mengatasi kelelahan sehingga kuat sebagai pemenang. Amin. Tuhan menolong kita, menguatkan kita. Dia hidup, maka ada hari esok. Karena dia hidup, kita tidak gentar. Ada banyak kelelahan, masalah problem. Tuhan, terima kasih. Kelelahan ini, masalah ini merupakan kesempatan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan pegang hari esok kita, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus yang hidup. Ya. Sebab itu jangan lelah berlayar. Kehidupan ini adalah harus kita layari. Perjalanan ini harus kita tapaki setapak demi setapak. Lelah, kadang sepatu kita rusak, dan kita beli sepatu yang baru. Semangat kita rusak, lelah, Tuhan berikan semangat yang baru, amin. Sehingga kita keluar sebagai pemenang. Sebab itu jangan lelah berlayar. Dan kita tidak lelah, dan kita bisa menang mengatasi layanan hidup kita, karena kita mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Kita berikan kekuatan, kemenangan, karena Tuhan yang memberikan kita jalan keluar. Marilah kepadaku yang letih lesu, yang lelah lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kelelahan ini merupakan kesempatan bagi kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Jangan lelah berlayar, hadapi kehidupan ini dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus menolong, menerjemahkan firman Tuhan lebih dalam kehidupan kami. Biar Tuhan senantiasa menyertai dalam kami mengarungi lautan hidup ini, sehingga kami keluar sebagai pemenang. Kami tidak panik karena Yesus ada dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Bersama Yesus, segala sesuatunya bisa kita tanggung. Amin. Amin. Baik, kita mau memberikan persembahan pada kesempatan ibadah hari ini. Mazmur 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, dan kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal dari masa kecil kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan menguatkan kami hari ini dengan firman Tuhan. Dan waktu ini kami mau berikan persembahan. Bapa, berkati setiap kami. Persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Nah, ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari yang darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita mendoakan yang sakit, doakan pemerintah kita yang tidak bisa hadir hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa kami sudah memiliki presiden yang terpilih yang baru dilantik. Dan kami mendoakan Bapak Prabowo seluruh jajarannya. Tuhan menolong, menjaga, memelihara, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dalam memimpin bangsa ini membawa ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapak. Kami juga merasa khusus untuk pilkada pada tanggal 24 November. Tuhan juga menolong supaya pilkada di seluruh daerah ini boleh berjalan dengan baik. Jauhkan dari yang jahat. Biarlah semuanya berjalan dengan aman, dengan pertolongan Tuhan, dan seluruh masyarakat dengan sukacita melakukan pesta demokrasi, memilih pemerintah di daerahnya masing-masing.
menyerah untuk jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan terus berikan kekuatan, semangat di dalam Tuhan. Walaupun mungkin fisik lemah, tapi iman, semangat semakin maju, semakin kuat di dalam Tuhan. Yang memiliki persoalan dalam hidup ini, dia sedang mengalami dalam setiap usaha pekerjaan, Tuhan tolong campur tangan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, mujizat Tuhan tepat pada waktunya. Kami boleh mengalami. Yang mengalami sakit penyakit, Tuhan juga menolong. Terus berikan kekuatan serta dalam Tuhan. Terus berikan semangat di dalam Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang tidak terlihat bisa dirasakan, sehingga setiap yang sakit mengalami kekuatan, kesembuhan, pemulihan di dalam Tuhan. Yang sedang mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga, khawatir akan masa depan, Tuhan tolong. Kami percaya dalam Tuhan, masa depan kami adalah masa yang cerah. Apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, selama menyenangkan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan dan memberkati. Terima kasih Bapa, berkat seluruh umat Tuhan, baik yang di rumah yang bisa hadir, yang mengikuti online, juga yang onsite hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ada dalam anugerah berkat Tuhan. Apapun yang dihadapi, persoalan apapun, bila membawa umat Tuhan semakin tajam, semakin menyerah, berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan kami lepaslah kami daripada yang jahat. Dan Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih